pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Baguslah kalau gitu. Jadi, bisalah kita memulai pelajaran kita untuk hari ini. Bisa, Bu. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Oh, sebelumnya nanti siapa ketua kelas tolong nanti di absen ya dari WA grup ya. Baik, Bu. Mau ada, Bu, absen ininya, Bu, ketua kelasnya. Jadi mau ada yang absen, Bu. Baik, Bu. Gimana, udah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah nampak, Bu, PPT-nya. Oke. Materi kita hari ini tentang arti dan fungsi busana. Yang Ibu yakin pasti kalian semua udah paham arti busana, bukan? Siapa yang tahu arti busana? Bu, saya, Bu. Coba Susan. Busana itu, Bu, pakaian yang iya kan, Bu? Yang dari Ya, atas sampai lanjut bawah. aja. Pakaian dari atas sampai bawah kan, Bu? Oke. Kalau menurut Manda? Kalau menurut saya, busana itu yang dikenakan sehari-hari sebagai penutup dan membuat orang makin berpenampilannya makin pede gitu, Bu. Oke, terima kasih. Baik, semua yang kalian katakan tadi itu semuanya udah benar. Jadi Ibu perjelas lagi ya. Kata busana, busana itu diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu busana. Namun dalam bahasa Indonesia terjadi pergeseran arti busana itu sendiri, di mana menjadi pandanan pakaian. Meskipun demikian, pengertian busana dan pakaian merupakan dua hal yang berbeda. Jadi, dari pengertian ini, kita sering menyamakan apa itu pengertian busana dengan pakaian. Mungkin kalian sendiri juga sering seperti itu, sering mengatakan busana seperti pakaian. Padahal pakaian itu bagian dari busana. Kalau boleh Ibu tanya, apa itu perbedaan busana dan pakaian? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak? Baik. Ibu akan jelaskan. Busana. Busana itu merupakan segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung rambut sampai ujung ke kaki. Yang seperti tadi kalian katakan. Busana ini mencakup busana pokok, pelengkap, milineris, dan aksesoris, dan juga tata riasnya. Ibu yakin pasti kalian sudah belajar semua mengenai milineris sama aksesoris. Tahu membedakan mana milineris dan aksesorisnya. Dan tata rias yang perlu dipadu-padakan dengan pakaian. Kemudian, sedangkan pakaian merupakan bagian dari busana yang tergolong pada busana pokok yang digunakan untuk bagian-bagian tubuh seperti yang kita pakai saat ini. Kalau busana dia melingkup semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sedangkan kalau pakaian yang ini yang kita pakai, yang kita kenakan untuk menutup aurat. Baik, dari pengertian ini pasti kalian sudah paham apa bedanya busana dengan pakaian. Kemudian, ilmu tata busana adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memilih, mengatur, dan memperbaiki. Dalam hal ini adalah busana sehingga diperoleh busana yang lebih serasi dan indah. Secara garis besar, busana meliputi busana mutlak, yaitu busana yang tergolong busana pokok seperti baju, rok, kebaya, blus, bebe, dan lain-lain sebagainya. Ini termasuk pakaian dalam seperti singlet, bra, celana dalam, dan lain sebagainya. Itu termasuk semua di bagian dalam busana mutlak. Atau pengertian lainnya busana dalam ataupun busana luar yang kita kenakan.
Kemudian ada millenaris. Ini tadi yang Ibu jelaskan. Mungkin ada yang tidak paham tentang bedanya millenaris dan aksesoris. Kembali Ibu jelaskan. Millenaris itu pelengkap busana yang sifatnya melengkapi busana mutlak, seperti nilai guna. Samping itu juga keindahan seperti sepatu, tas, kaos kaki, kacamata, selendang, scarf, shawl, dan jam tangan, dan lain sebagainya. Adapun aksesoris, itu pelengkap busana, namun hanya sifatnya menambah keindahan saja, nggak ada nilai fungsi, seperti millenaris. Ya, seperti cincin, kalung, liantin, bros, dan lain sebagainya. Mungkin kalian akan lebih banyak contoh-contoh yang kalian miliki lagi nanti. Nah, inilah contoh-contoh gambaran dari millenaris dan aksesoris itu. Sudah bisa? Sudah bisa dapat dibedakan mana millenaris dan aksesoris? Sudah, Bu. Baik. Nah, selain itu, kita juga perlu mengenal tujuan berbusana, yaitu memberi ciri sebagai ciri bagi si pemakai. Satu, busana merupakan cerminan bagi si pemakai. Artinya, kita dapat mengatakan si pemakai dari daerah mana, dan dari negara mana. Dengan busana kita kenal dia daerah mana, negara mana, suku mana, dari busana daerah contohnya. Kemudian busana yang sedang dipakai memberi ciri untuk kesempatan apa dan waktunya, seperti kesempatan pemakaian baju pagi, siang, sore, dan malam. Dengan bahan, kita bedakan. Itu tujuan berbusana. Kemudian busana dapat memberi kesan anggun, luas, sportif, dan juga dapat lebih gemuk dan lebih cerah. Maksudnya, dengan berbusana, itu dapat memberikan kesan-kesan bagi gemuk, mungkin bisa menutupi kekurangan, baru itu dapat memberikan kesan yang anggun, lebih luas, lebih jatuh, lebih terlihat indah kalau dikenakan. Jadi itulah tujuan-tujuan berbusana. Dengan kita tidak sadari, orang-orang lebih berlomba-lomba berbusana sebaik-baiknya itu untuk menampilkan kesan yang diinginkan sesuai dengan jasmani, rohani, kesempatan, dan waktu yang diinginkan. Adapun pemakaian istilah busana dalam bahasa Inggris sangat beragam, seperti fashion. Lebih difokuskan pada mode yang pada umumnya ditampilkan seperti istilah yang biasanya digemari masyarakat, yaitu in fashion. Adapun mode yang dipamerkan dalam fashion ini disebut fashion show. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi kata fashion show. Atau pencipta mode yang disebut fashion designer. Dan buku mode yang disebut fashion book. Kemudian ada kostum. Istilah ini berkaitan dengan jenis busana seperti busana nasional. Kalian pasti tahu apa busana-busana contoh nasional, seperti national costume, atau Muslim costume, busana tradisional, atau traditional costume. Seperti kebaya, itu termasuk traditional costume. Kemudian clothing, dapat diartikan sandang atau busana yang berkaitan dengan kondisi atau situasi, seperti busana untuk musim dingin. Bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang diinginkan, atau busana yang cocok untuk busana dalam musim panas, kemarau. Kemudian dress dapat diartikan seperti gaun, rok, dan blouse, yaitu busana yang menunjukkan kesan tertentu. Kemudian wear, itu artinya mengenakan. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan jenis busana itu sendiri. Contohnya, itu busana anak disebut children wear, busana pria disebut men's wear, dan busana wanita disebut women's wear. Nah, kemudian fungsi-fungsi dari busana, yaitu memenuhi kebutuhan, kesusilaan, dan kebudayaan suatu bangsa. Berkebudayaan dan menunjang tinggi kesusilaan pasti menempatkan busana sebagai kebutuhan. Kemudian memenuhi kebutuhan kesehatan busana, gunanya untuk melindungi badan dari udara dingin, panas, angin, artinya sesuai dengan iklim maksudnya. Kemudian memenuhi kebutuhan keindahan, artinya busana dapat membuat diri seorang kelihatan indah, dapat menutupi bagian-bagian badan yang kurang ideal. Contohnya bisa diberikan contohnya kayak yang bagian ketiga ini, bagian menutupi kurang-kurang ideal. Bisa diberikan salah satu contohnya?
Mungkin Bu bisa pakai pahit-pahit gitu Bu. Oke. Maksud Ibu tadi, contohnya kamu badan yang kurang ideal atau badan pendek atau terserah gitu. Itu contoh hal yang dapat digunakan busana apa yang cocok untuk mengurangi kekurangan-kekurangan ideal badan tersebut. Bisa berikan contohnya entah badan yang gemuk atau badan yang terlalu kurus gitu. Saya Bu, Nah, coba Amanda Trianti. kalau untuk badan yang kan misalnya badannya ini dia pendek gemukan Bu. Kalau misalnya lebih cocok pakai busana itu yang kayak model garis-garis gitu Bu, tapi garis-garisnya ke bawah jadi dia terlihat lebih ramping dan lebih kurus gitu Bu, lebih tinggi. Terima kasih Manda. Bagi Susan sendiri setuju sama pendapat Manda? Setuju Bu, tapi kalau saya kan badannya gemuk Bu, jadi nggak bisa pakai baju yang lebar gitu Bu. Jadi dia jelek nanti. Seperti itu kok saya Bu. Oke. Baik, jadi kalian sudah tahu fungsi-fungsi dari busana tersebut. Salah satunya menutupi kekurangan tubuh kita yang kurang ideal. Kemudian suasana dan kesempatan. Ini busana dapat terbagi dari busana pagi hari, busana yang dipakai pada bahan yang berwarna cerah, dan kedua siang hari, dari bahan yang tidak bercahaya, malam hari, dan bahan-bahan yang bercahaya mengkilat. Untuk kesempatan formal kita bisa gunakan bahan yang bercahaya, lunak, halus, tipis, contohnya kebaya. Yang modifikasi sekarang kan banyak kan kebaya-kebaya modifikasi sekarang. Yang kesempatan formalnya memilih bahan yang kasar dan kusam. Contohnya juga ada baju jas, blazer. Oke, lanjut saja. Macam-macam busana. Satu, busana sekolah. Contohnya busana yang dipakai ke sekolah pasti sudah tahu. Busana kerja, busana rekreasi, busana pesta, busana daerah saat ini. Daerah kita suku etnis kita saat ini ada 34 provinsi. Sudah? Kita lanjut ya. Ya Bu. Oke, penjelasan terakhir ya. Kemudian ada fungsi busana yang dapat ditinjau dari aspek biologis, yaitu untuk melindungi tubuh dari cuaca, sinar matahari, debu, serta gangguan binatang. Selain itu, busana juga berfungsi untuk menutupi atau menyamarkan kekurangan dari si pemakai. Dapat juga ditinjau dari aspek psikologis, yaitu busana dapat menambah percaya diri pada si pemakai, sehingga dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku yang wajar. Busana juga dapat memberi rasa nyaman pada si pemakainya. Kemudian ada juga ditinjau dari aspek sosial. Busana yang berfungsi sebagai penutup yang menggambarkan adat dan budaya untuk media, informasi, sumber instansi ataupun lembaga dan sebagai media komunikasi. Baik, sekian dari materi kita hari ini. Jadi, apa ada yang kurang dimengerti? Sepertinya sudah dapat dipahami, Bu. Baik. Kalau begitu ada yang bisa menyimpulkan? Saya ya, Bu, menjawab. Baik, dipersilakan Manda. Yang dari pembelajaran hari ini tuh dapat disimpulkan, misalnya busana itu kan sebagai pelindung atau merubah penampilan seseorang. Nah, dari itu juga memiliki fungsinya. Terus untuk mencocokkan busananya dapat dicocokkan misalnya untuk tubuh yang pendek kurus atau gemuk tinggi itu busananya yang bagaimana. Seperti itulah, Bu. Baik, terima kasih Manda. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pelajaran hari ini?
Saya seperti Manda, Bu. Ininya, Bu. Yang saya pahami. Seperti yang dijelaskan Manda juga. Seperti itu. Oke. Jadi, benar yang kalian katakan. Dan yang dapat Ibu juga sampulkan, busana itu ialah busana yang dikenakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang membedakan busana dengan pakaian? Yaitu busana yang terdiri dari segala yang kita kenakan, sedangkan pakaian adalah adalah pakaian yang kita gunakan untuk menutupi tubuh bagian busana. Kemudian, dalam mengenakan busana, kita harus menempatkan sesuai dengan fungsi, Bentar, Bu. kesempatan. Pelan-pelan, Bu. Biar saya catat, Bu. Oke. Jadi, untuk dalam mengenakan busana, kita harus menempatkan sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan fungsi dari busana tersebut, bahan yang pas untuk busana tersebut. Jadi sekian dari yang mungkin Ibu sampaikan, hanya sebatas itu, tapi kalian bisa mencari lebih banyak lagi sumber karena dari media-media lain yang bisa kalian dapatkan. Ibu yakin ya, banyak sekarang media-media sekarang yang bisa kalian cari sumber-sumber busana-busana yang kalian lebih mengenal busana lagi. Oke. Jadi selain mengenal, mungkin materi kita hari ini kan cuma mengenal busana. Mungkin kalian bisa belajar lagi mengenal sejarah-sejarah busana agar lebih memahami lagi. Mungkin itu akan menjadi tugas kita untuk berikutnya. Baik, sekian dari materi kita hari ini. Mungkin tidak panjang lebar. Sudah waktunya juga pas untuk waktu akhir pembelajaran. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan juga. Baik, saya akan tutup busana materi ini. Saya akan tutup pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam mata pelajaran hari ini dan juga telah ikut untuk mengeluarkan pendapat-pendapat kalian sehingga kelas jadi terlihat lebih aktif. Terima kasih. Baik, Ibu tutup ya. Selamat siang. Siang, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.